back to my channel, jumpa lagi bersama saya Jenal di channel MJTF Official. Oke, jadi di video kali ini aku akan membahas sedikit tentang masa depan kamera Sony Alpha 6000 ya. Karena banyak kali teman-teman yang nanya, "Bang, gimana sih apakah kalau di tahun 2021 itu masih worth it buat pakai kamera Sony Alpha 6000?" Sebenarnya jawabannya tetap sama aja sih yang dengan yang tahun 2020. Sebenarnya karena cuma beda setahun sih. Jadi menurut aku tuh ya kamera Sony Alpha 6000 ya masih worth it aja gitu, karena aku juga masih pakai sampai saat ini gitu. Kenapa worth it ya, di era sekarang ini kan segala sesuatu tuh inginnya yang simpel. Jelas kamera Sony Alpha 6000 tuh punya bodi yang kecil, terus fiturnya udah cukup lah. Ya ketimbang beli DSLR Canon 60D atau berapapun itu, aku rasa sih kamera Sony Alpha 6000 masih worth it gitu ya. Karena ringkas gitu ya. Walaupun sebenarnya kalau kita pakai untuk di job-job wedding yang orang-orang awam yang tahu bahwasanya kamera besar itu pasti hasilnya bagus, sebenarnya agak gimana ya, agak kriti gitu gimana ya, agak kesannya kayak ecek-ecek gitu, karena kan orang yang belum tahu pasti kamera Sony Alpha 6000 tuh kelihatan seperti kamera pocket gitu, kayak kamera digital kecil biasa gitu. Padahal sebenarnya enggak gitu. Sebenarnya kamera Sony Alpha 6000 udah cukup bagus gitu, maksudnya ya bagus lah daripada DSLR yang kelihatan besar tapi ya hasilnya sama aja dengan kamera Sony Alpha 6000-an yang ya menurut aku worth it sih. Kalau menurut aku sendiri sih, kalau kita untuk investasi, misalnya buat kalian yang baru pindah ke brand misalnya dari Canon atau dari apa ke Sony gitu, menurut aku kamera Sony Alpha 6000 ini cocok banget buat kalian yang benar-benar mau pindah gitu. Karena kalau kita udah beli Sony Alpha 6000 ini, segala sesuatunya ke depan bakal mudah. Seperti misalnya kita mau upgrade 6100, 6400, 6500 itu semua aksesoris dan lensanya masih bisa kita pakai gitu. Nggak pengaruh di mana-mana sih. Kecuali kalian beli 6600 itu kan cuma beda di baterai aja sih. Cuman kalau untuk di lensa, investasi ke lensanya itu semuanya bisa dipakai. Walaupun kalian beli yang full frame, misalnya A7 tidak bisa dipakai walaupun ada crop sensor. Dan menurut aku sih kalau kita beli merek Sony itu masa depannya lebih jelas itu, karena memang banyak sekali YouTuber yang pakai kamera Sony Alpha 6000 ya, termasuk aku juga. Maksudnya bukan kamera Sony Alpha 6000 aja sih, maksudnya di brand Sony-nya gitu ya. Banyak yang pakai gitu, dan aku juga pakai sih, karena selama ini sih untuk hasil foto dan video yang aku pakai itu nggak ada yang mengecewakan. Detail foto, warna dan kontrasnya itu udah bagus banget, nggak lebay gitu. Karena ya aku bukannya gimana ya, bukannya mengejas berasanya brand lain tuh warnanya nggak bagus, bukan. Karena emang selera aku ke situ tuh udah oke banget gitu, dan ya bagus sih, nggak ada masalah. Dan kenapa alasan untuk mempertahankan kamera Sony Alpha 6000 ini di tahun 2021? Yang pertama adalah fiturnya tuh masih kepake ya. Jadi sebenarnya fiturnya tuh nggak ketinggalan juga. Dia udah ada NFC dan udah ada WiFi juga. Dan kalau masalah layar flip itu nggak terlalu berpengaruh juga gitu. Kenapa aku bilang gitu? Sedangkan A72, A73 tuh kameranya, layarnya belum bisa flip ke depan dan nggak ada masalah kan? Itu hasilnya bagus juga. Karena untuk ngevlog pun juga itu bisa lah kira-kira kalau untuk seorang profesional. Tapi kalau untuk seorang yang maksudnya awam gitu ya, maksudnya nggak pengen ribet dan lain sebagainya, mungkin layar flip itu berpengaruh banget. Dan kalau aku sendiri sih nggak berpengaruh. Untuk saat ini sih masih oke-oke aja sih, nggak ada masalah. Dan aku rasa sih walaupun sebenarnya kamera Sony Alpha 6000 itu udah discontinue ya. Jadi discontinue artinya perusahaan atau pabrik itu udah nggak memproduksi lagi, karena udah diganti sama A6100. Dan dengar-dengar juga A6100 sudah turun harga dari 12 juta sekarang udah 10 juta kalau nggak salah ya, kalau nggak salah 9 juta 9 juta atau berapa gitu. Dan itu udah lumayan bagus sih kalau mau upgrade ke A6100 bagi yang ada duitnya. Karena perbandingannya jauh sih waktu itu, karena waktu itu mau beli, sebenarnya dulu mau beli A6100, cuman karena A6100 beda tipis sama A6400 dan lebih murah A6000 ya kan, jadi 7 jutaan, yang mending beli A6000 aja deh, kita coba dulu ke depannya bagus apa enggak. Dan ternyata ya nggak mengecewakan, dan sampai saat ini juga kepake semua gitu fitur-fiturnya, autofocus ngebut dan lain sebagainya. 60 fps Full HD itu udah cukup lah kalau untuk YouTube konten-konten sinematik dan lain sebagainya. Karena kalau untuk 4K kan itu kita juga perlu biaya yang cukup besar, termasuk aplikasi editnya ya kan. Dan itu ya aku sendiri nggak pakai 4K-an, sedang Full HD 60 fps itu udah keren banget, udah memanjakan mata juga menurut aku. Dan oke sih, nggak masalah. Dan buat kalian mau beli sih, karena baru-baru ini sih ya discontinue, mungkin di toko-toko online dan di toko-toko kamera tuh masih banyak juga yang
jual A6000 dengan harga 1 jutaan sih. Ya kalau second sih biasanya sekitar 5 jutaan sih, 5.200.000, 5.500.000 tergantung kondisinya juga. Dan malah juga ada yang jual 4,5 juta waktu itu. Ya, A6000 maksudku gitu. Dan mungkin gitu aja sih, mungkin sudah bisa menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman yang nanya, "Bang, apakah masih worth it sih kamera Sony Alpha 6000 ini di tahun 2021 yang sebenarnya belum juga 2021 juga belum ada gitu." Cuman menurut aku masih oke sih. Kembali lagi ke segmen terbaru ya, dimana orang tuh pengen segala sesuatunya simple, namun hasilnya sama dengan yang kamera besar yang bilang tadi. Dan kamera Sony Alpha 6000 ini adalah era mirrorless yang benar-benar buat kita berubah. Bahasanya kamera besar nggak menjamin hasilnya bagus gitu. Ya, paham kan? Bodi besar, hasil kecil. Ya, kayak DSLR gitu lah ya. Dan menurut aku oke, mantap, nggak jadi masalah sih kalau untuk kamera Sony Alpha 6000 di 2021 oke. Dan buat kalian yang mau beli silahkan dibeli aja sih, karena memang nggak nyesel sih menurut aku. Mungkin banyak orang yang komentar juga, "Bang, kalau Sony ini dia tuh brightness-nya kuat banget, kontras banget, detail warna." Ya memang seperti itu nggak aku suka. Dan untuk saat ini sih kalau untuk color grading kamera Sony Alpha 6000 tuh nggak Sony Alpha 6000 aja sih sebenarnya. Kamera Sony lainnya seperti A6000 dan lain sebagainya itu kita tuh untuk color grading katanya lebih mudah karena detailnya tuh bagus banget. Ya gitu, pilihan lensanya banyak lagi. Kalau mau beli Zeiss yang mahalnya selangit juga ada, G Master juga ada, dari Sony sendiri juga ada, terus ada Sigma yang bikin teler banget lensanya, mantap bro. Ini sebenarnya waktu itu mau keren banget pokoknya. Kalau di Sigma 16mm f1.4, ada 30mm f1.4, ada 56mm f1.4, itu benar-benar worth it banget bro. Hasilnya luar biasa banget. Oke, dan itu aja mungkin yang bisa aku share ke kalian tentang bagaimana sih kamera Sony Alpha 6000 ini tahun 2021, dan mudah-mudahan itu bisa menjawab karena memang oke sih, karena memang nggak ada yang perlu diragukan lagi gitu loh. Segala sesuatu masih bisa kepake gitu loh. Fiturnya tuh kayaknya udah beberapa tahun maju ke depan gitu. Yang lain belum ada wifi, yang lain belum apa, dia udah ada duluan gitu, dan itu udah mantap. Nggak ada masalah selama ini. Oke teman-teman, mungkin gitu aja video kali ini. Semoga kalian suka dengan video ini. Ngomong-ngomong, aku tumben pakai kemeja ya. Kok tumben pakai kemeja ya? Kayak kaosnya habis. Belum dicuci. Gak apa lah, biar agak rapi sedikit ya kan. Oke teman-teman, gitu aja. Jika kalian suka dengan video, jangan lupa di like dan subscribe bagi yang belum. Dan jika kalian punya pertanyaan atau kritik dan saran, silahkan tinggalkan di komentar. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya bersama saya Jenal, dan salam MZF Official.